Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik, materi kelas 6, tema 3, oleh saya, Tirtia Devi Maharani dari SDN Perak Barat 4. Kita langsung saja menuju ke indikator. Yang akan kita pelajari hari ini, indikatornya adalah mengenal jenis rangkaian listrik, menentukan ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel, menjelaskan cara kerja rangkaian listrik seri dan paralel, serta menggambar rangkaian listrik seri dan paralel. Kita menuju ke materi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Ada yang sudah tahu? Wah, sepertinya sudah ada yang paham ya. Coba kita lihat apakah jawaban kalian betul. Rangkaian listrik adalah semua bagian komponen listrik yang tersusun sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan arus listrik dari suatu sumber listrik. Bagaimana? Jawaban kalian betul tidak? Kayaknya betul ya. Oke, kita lanjut. Nah, next kita pelajari mengenai jenis rangkaian listrik. Apa saja ya jenis rangkaian listrik? Coba kita lihat. Rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, lalu rangkaian listrik campuran. Sekarang kita pelajari yang pertama dulu, yaitu rangkaian listrik seri. Nah, di sini sudah ada contoh animasi rangkaian seri. Seperti yang kalian lihat, di sini rangkaian seri, ciri-ciri yang utama adalah dia hanya berupa satu jalur, satu alur lingkaran saja. Nah, di sini ada baterai, ada saklar, dan ada lampu yang tersusun berderet. Nah, lampu yang berada di sini, dua-duanya ini ada dalam satu jalur yang sama. Itu artinya mereka disusun secara seri. Nah, jadi rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun dalam satu jalur. Nah, kelebihannya apa ya? Untuk kelebihannya, daripada rangkaian paralel, alurnya lebih sedikit dibandingkan rangkaian paralel. Sedangkan kekurangannya, jika semakin banyak lampu, maka kan nyalanya semakin redup. Jadi misalkan kalau satu dia masih terang, dua dia mulai agak redup. Kalau ada 3 lampu dalam satu rangkaian seri, dia akan semakin redup. Lalu untuk rangkaian seri ini, jika kalian lihat ketika dia berada di posisi on, maka semua lampu akan menyala. Sedangkan ketika posisi off, semua lampu juga kompak akan mati. Itulah rangkaian seri. Jadi kalau satu menyala, semuanya menyala. Jika satu mati, semuanya mati. Kita kembali lagi ya. Nah, sekarang rangkaian listrik paralel. Kita klik. Nah, di sini juga ada contoh rangkaian listrik paralel. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai rangkaian listrik paralel. Kita klik ya. Nah, ini dia rangkaian listrik paralel. Kalian bisa melihat di gambar yang saya sediakan. Di situ ternyata ada jalur pertama dari baterai ke saklar 1, ke lampu 1, lalu kembali ke baterai. Jalur kedua dari baterai menuju ke saklar 2, lampu 2, lalu kembali ke baterai. Sedangkan jalur ketiga dari baterai ke saklar 3, menuju ke lampu 3 dan 4, hingga kembali lagi ke baterai. Ternyata ada 3 jalur atau 3 cabang. Itu artinya dia memiliki banyak jalur. Itu adalah ciri khusus dari rangkaian listrik paralel. Untuk kekurangannya, di sini kebalikan dari rangkaian listrik seri. Untuk alurnya ini lebih banyak dan lebih rumit. Itu adalah kelemahan dari rangkaian listrik paralel. Sedangkan kelebihannya justru kebalikan dari rangkaian listrik seri, yaitu semakin banyak lampu, nyalanya akan tetap terang. Misalkan, satu lampu dia terang, 2 lampu, dua-duanya berbeda jalur, nyalanya juga akan tetap terang. Dan yang ketiga, misalkan ada 3 lampu, semuanya berbeda jalur, itu juga nyalanya akan tetap terang. Nah, misalkan di sini, di saklar 1 dan 2, ini posisinya on, maka lampu 1 dan 2 on.
Sedangkan di saklar 3 di sini off, maka lampu 3 dan 4 akan off karena dia ada di jalur yang berbeda dan dia sedang off. Nah, misalkan lagi saklar 2 dan saklar 3 saya hidupkan. Artinya yang searah dengan saklar 2 di sini berarti lampu 2, lalu yang ada searah dengan saklar 3 adalah lampu 3 dan 4, maka lampu 2, 3, dan 4 akan tetap menyala. Sedangkan jika saklar 1 saya matikan, maka lampu 1 akan mati karena jalurnya berhenti, listriknya tidak terhubung. Itu dia untuk rangkaian listrik paralel. Kita kembali lagi ke jenis-jenis rangkaian listrik. Yang terakhir adalah rangkaian listrik campuran. Dari namanya kita sudah bisa menebak. Rangkaian listrik campuran ini adalah perpaduan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Coba kita buka. Nah, selanjutnya adalah rangkaian listrik campuran. Nah, untuk rangkaian listrik campuran ini kalian bisa melihat di gambarnya. Di animasi ini ada dua jalur. Yang pertama dari baterai ke saklar 2, lampu 1, 2, 3, lalu kembali ke saklar 1 dan ke baterai. Sedangkan jalur yang kedua dari baterai menuju ke lampu 4 dan 5, lalu menuju ke saklar 1 dan bertemu baterai. Oh, ternyata jalur 1 dan 2 semuanya bertemu dengan saklar 1, sehingga saklar 1 ini adalah kunci. Sedangkan misalkan kita lihat di sini. Nah, ketika saklar 2 on, maka lampu 1, 2, dan 3 akan on jika saklar 1 juga on. Nah, jadi rangkaiannya tertutup. Dari baterai di sini on berarti bisa jalan. 1, 2, 3 mendapat listrik, lalu ke saklar 1 tadi juga on, maka dia bisa kembali lagi ke baterai dan menyala. Sedangkan jika saklar 2 ini off, dia otomatis sudah mati, tidak bisa menyala semua lampu 1, 2, dan 3. Berbeda dengan itu, lampu 4 dan 5, jika saklar 2 off, tapi saklar 1 on, maka saklar 2 tidak mempengaruhi jalur kedua, sehingga lampu 4 dan 5 tetap menyala. Tapi jika saklar 1 off, maka semua lampu akan mati, karena semua jalur bertemu dengan saklar 1. Nah, perpaduan dari seri dan paralel, lalu nyala lampunya juga menyesuaikan. Jika seri lampu 1, 2, dan 3, maka ketika 1 menyala, semua menyala, tapi tetap dipengaruhi oleh saklar. Lalu lampu 4 dan 5 ini seri, tapi juga akan dipengaruhi oleh saklar 1. Kita kembali lagi ya. Nah, itu dia materi untuk jenis rangkaian listrik. Sekarang kita menuju ke penugasan. Apa tugas kita hari ini? Kita klik. Nah, coba perhatikan di sini ada dua tugas utama untuk kalian. Yang pertama, gambarlah rangkaian seri, paralel, dan campuran yang berbeda dengan contoh. Jadi tidak boleh sama dengan contoh yang sudah saya berikan. Yang kedua, tuliskan keunggulan dan kelemahan masing-masing jenis rangkaian listrik. Bisa dipahami ya? Kerjakan, lalu seperti biasa, kirimkan pada saya untuk bisa saya koreksi. Nah, sekian untuk materi dari saya. Terima kasih sudah mau menonton materi yang sudah saya berikan. Dari saya, Firtia Devi Maharani atau Bu Rani, guru kelas 6 SDN Perak Barat 4. Terima kasih. Sampai jumpa.